Salam Rahayu, Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Namo Buddhaya, salam sehat, selamat sejahtera untuk kita semua dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Simbo ini ingin sedikit membahas tentang masalah kembali Ratu Kalinyamat sebenarnya, dan memang berhubungan dengan daerah yang bernama Jepara. Ini ada hubungannya masih dengan Simbo kemarin membuka situs Lasem yang berada di Sidoayu, Gresik ini tadi. Jadi saya tergelitik atau memang otak saya ditarik untuk lebih dalam membuka masalah Jepara atau Kerajaan Trenggono di era-era Mataraman Islam ini tadi, karena memang bab Ratu Kalinyamat ini tidak banyak bukti-bukti real atau peninggalan-peninggalan yang nyata masih terlihat terutama di Indonesia. Tapi beberapa literatur tulisan yang dibuat oleh para pelaut Portugis di era-era Mataraman Islam ini, dan tulisan ini berada di luar negeri dan mulai terungkap, memang banyak menulis mengisahkan sepak terjang dari seorang Ratu Kalinyamat ini. Kalau saya pribadi memang walaupun terjun di bidang supranatural, spiritual, supranatural atau gaib, ibaratnya disebut dengan aliran kepercayaan kejawen ini tadi, saya tetap berpondasi yang disebut dengan logika, nalar, dan rasio. Jadi mau tidak mau saya yang memang cuma lulusan tidak tinggi-tinggi tadi harus mau belajar juga untuk meng-cross check data-data yang real ada di lokasi, entah yang berwujud batu candi, peninggalan-peninggalan kuno, dan juga literatur tulisan, juga legenda-legenda setempat, mengkolaborasikan dan mencocokkan semua data-data ini. Ya kebetulan untung zaman sekarang informasi sudah mulai sangat terbuka, ya. Dan beberapa hari ini saya mendapatkan data-data yang berwujud dengan peta kuno. Nah, di peta-peta kuno ini tahun 1800-an rata-rata menulis dan membuat gambar wilayah Rembang ini yang merupakan wilayah Kerajaan Trenggono di era itu berbatasan dengan daerah Surabaya 1, dan ditulis ada salah satu peta itu Jepara itu berada di daerah yang disebut sekarang itu Bojonegoro ini tadi, yang berada di Jawa Timur ini tadi. Kita dulu melihat letak denah suatu kerajaan di era-era Madyo istilah saya ataupun kuno. Jadi tatanan sejarah itu memang ada beberapa tatanan, yang paling dasar dikenal itu adalah tatanan Purwa, Madyo atau dan kemudian Wasana atau Wasono. Purwa ini adalah zaman-zaman kuno kalau bahasa modernnya. Madyo itu zaman pertengahan, Wasana itu zaman-zaman yang lebih mudanya ini tadi. Jadi untuk membuat suatu letak negara ataupun ibu kota negara di era itu, seperti saya jelaskan di sosial media saya satunya yang berlogo biru ini tadi, bahwa bila seorang pemimpin daerah ataupun disebut raja, ratu, dan sebagainya mendirikan sebuah kota raja ataupun negara itu, satu, mencari letak daerah yang memang strategis. Yang dibilang strategis ini adalah daerah ini gampang dituju dari semua sisi wilayah, dari arah barat, timur, selatan, dan utara. Kedua, daerah untuk membangun suatu kerajaan atau negara atau kota raja ini harus gampang dituju dan gampang dilewati oleh sarana transportasi. Di era-era kerajaan kuno, entah itu kerajaan Majapahit yang paling muda, entah itu era-era Singosari, Kahuripan, ataupun Medang kuno, yang menjadi sarana alat transportasi di era itu adalah hampir 80% itu alur air, sungai, dan lautan. Jadi logika saya saat ini, bila saya ingin membangun sebuah kerajaan dan mempunyai ibu kota, tempat saya ini harus dilewati secara langsung ataupun di pinggir kerajaan saya ini atau kota raja ini saya, yang sarana transportasi yang gampang sekali dilewati air atau sungai ini tadi. Nah, kita tahu, kita mengacu sisa-sisa peninggalan sejarah di
Mojokerto aja. Ibu kota, Mojokerto ini tadi, apa namanya, yang terakhir lewat Surat Negara, Kertagama disebut dengan Srengapura ini tadi, yang merupakan salah satu tempat pedarman dari Jayanegara, sangat dekat lokasinya dengan Kali Brantas. Ini satu, ya kan. Kedua, letak kota raja atau kota utama dari suatu kerajaan dan suatu negara di era-era kuno itu harus jauh dari sesuatu hal yang memicu hancurnya kota raja, dalam tanda kutip bencana alam. Jadi akan dicari suatu daerah yang memang tidak terlalu berbahaya, satu oleh unsur alam, kedua memang apa namanya, unsur alam ini bisa tanah longsor, bisa gunung meletus, ataupun, banjir bandang yang sangat besar nggih. Kedua, kota raja ini memang harus gampang dituju oleh dari semua sisi, oleh masyarakat pada umumnya dari arah barat, timur, selatan, dan utara ini. Ketiga, kota raja ini memang harus, apa namanya, eee apa namanya, letaknya ini tidak, di daerah yang kemiringannya sangat berbahaya alias dataran dataran yang datar, gitu kan. Jadi kalau bagi saya pribadi di era-era Trenggono ini atau Kerajaan Trenggono yang terutama memang jayanya di era-era tertulis ini, era-era Ratu Kalinyamat, padahal memang kita tahu Trenggono ini memang awalnya didirikan oleh putra-putra Raden Patah setelah Majapahit runtuh ini tadi. Jadi posisi, Trenggono ini, kebanyakan orang bilang sekarang berada di Jepara, Jawa Tengah. Sedangkan saya lihat terutama di peta dan waktu itu memang lewat beberapa kali, kontur wilayah Jepara ini, kurang mendukung bagi saya ya, kalau mendirikan sebuah bandar besar di eranya, apalagi lewat literatur-literatur tulisan dan video, apa namanya, perjalanan seseorang yang ke Portugis atau Spanyol ini tadi mencari data-data dari Ratu Kalinyamat ini, yang menceritakan bahwa Ratu Kalinyamat di eranya itu pernah membuat kapal perang yang memuat 1.000 orang. Nah ini loh tadi berapa besarnya kapal ini tadi. Jadi, kalau, apa namanya, mengikuti peta kuno tahun 1800-an ini tadi yang dibuat oleh pelaut Portugis ini, bahwa Jepara saat itu berada di daerah Bojonegoro, agak masuk akal bagi saya. Kenapa? Kota Bojonegoro saat itu memang dilewati langsung oleh, Bengawan Solo, dan saya pun memang perjalanan sudah ke sana beberapa kali, memang sungainya besar. Jangan mengacu dengan bentuk sungai saat ini, dulu lebih besar lagi karena pendangkalan dan juga masyarakat membutuhkan pemukiman dan ini pinggir-pinggir sungai kemudian, di apa nama, terkurangi, tergerus lah ibaratnya ya, bukan tergerus malah melebar tapi malah tambah mengecil ini tadi. Kata Bengawan itu adalah memang sebuah, aliran air yang sangat-sangat besar, di bawahnya baru nanti sungai, di bawahnya baru nanti kali, di bawahnya lagi baru got ini tadi nggih. Jadi secara logika bila memang Bojonegoro ini dulu merupakan, wilayah atau memang tempat kerajaan Trenggono ini masuk akal banget dari saya. Secara letak geografis wilayah, satu dekat dengan daerah Ujung Galuh atau yang sekarang kita kenal dengan Surabaya ini tadi. Kedua memang ada alur sungai atau Bengawan Solo ini tadi. Terus ke selatannya lagi ini memang wilayah Majapahit. Memang nanti terputus atau apa namanya, terhalang oleh Kali Brantas ini tadi. Memang untuk menyerang ke Trenggono umpamanya Majapahit menyerang Trenggono memang butuh sekali ekstra tenaga ya kalau bagi saya mengkaji, tatanan budaya di era itu. Karena dari Majapahit, bila Majapahit ini di sebelah selatan dari Kali Brantas, untuk ke arah Bojonegoro ini memang butuh perjuangan melewati Sungai Brantas, kemudian, perjalanan lagi melewati Bengawan Solo, baru bisa sampai ke Trenggono. Jadi secara letak wilayah, Trenggono di era itu bila ini berada di Bojonegoro, sangat-sangat strategis secara keamanannya, secara letak geografisnya, dan sangat dekat dengan pusat-pusat perdagangan yang sangat mendukung ekonomi suatu negara di saat itu. Yang paling riskan memang cuma pesisir utaranya ya, yang penyerangan dari luar negeri ini ibaratnya. Jadi memang riskannya itu.
makanya memang dibutuhkan suatu penjagaan wilayah pantai ini atau pasukan angkatan laut ini memang harus harus kuat. Nah, ini pun di era sekarang terbukti bahwa di Surabaya pun ini memang ada basis Angkatan Laut Indonesia, negara kita yang memang, salah satu, armada yang terbesar di Indonesia, armada 2 ya, armada satu itu kalau nggak salah di Jakarta kalau nggak salah nih. Nah, sisa-sisa energi dari zaman dahulu bila suatu tempat atau wilayah ini memang suatu, daerah yang mendukung perekonomian yang sangat tinggi ataupun bila suatu daerah ini merupakan sebuah ibu kota negara ataupun ibu kota provinsi di era kuno ini ya tadi, akan tetap berlanjut atau terikut di era-era sekarang. Sebagai contoh, Gresik. Zaman dulu Gresik merupakan tempat sirkulasi ekonomi sosial budaya yang sangat-sangat ramai di eranya. Sampai saat ini pun kita bisa melihat bahwa Gresik ini memang, dibangun banyak sekali pabrik, yang menyokong ekonomi wilayah setempat dan juga negara. Karena, apa namanya, perputaran uang di daerah Gresik lewat pabrik-pabrik ini bukan untuk cuma dalam negeri, tapi juga untuk ke luar negeri atau ekspor barang ini tadi. Selain itu, para pegawai ataupun buruh-buruh ini memang berasal dari berbagai daerah terutama di Indonesia, bukan cuma warga Gresik saja. Kedua, wilayah Ngoro Industri di Mojokerto ini. Saya membuka memang wilayah Ngoro ini memang dulu merupakan bagian dari Kota Raja yang memang di era-era Ratu Kalingga ini atau Ratu, apa namanya, Ratu kalau versi luar Ratu Bilqis ya, Ratu Shima ini tadi, sampai sekarang pun Ngoro Industri ini memang sebuah wilayah, perekonomian yang sangat-sangat mumpuni dan memang menyokong, perekonomian terutama di Jawa Timur dan Indonesia juga karena di sini produknya dikirim ke luar negeri dan juga di dalam negeri. Kedua, memang kalau wilayah dulu ini tadi, mamanya tempat basic-basic, pemberian pelajaran agama atau pengwedar kawruh atau istilah saya, apa namanya, sekolahan agama. Tempat ini makan banyak dihuni juga oleh orang-orang yang memang memperdalam ilmu agama. Kita tahu Gresik, Lamongan itu memang disebut dengan kota santri kan, dan Demak ini pun yang di Jawa Tengah memang disebut dengan kota santri juga. Karena memang yang lebih diunggulkan atau lebih apa namanya, lebih dituju memang untuk ajaran agama lah dari era dulu. Tapi Bojonegoro memang juga terkenal dengan ekonominya. Nah, kenapa data-data ini banyak hilang dari negara kita? Nah, ini pertanyaan juga. Kita tahu bahwa untuk mengalahkan suatu wilayah, mengalahkan suatu negara dan tetap ingin menjajah dalam tanda kutip ini tadi, satu sejarah hilangkan. Agar keturunan-keturunannya ini tidak mengetahui bahwa mereka mempunyai leluhur ataupun pendahulu yang memang sangat-sangat cerdas, sangat-sangat kuat, dan sangat-sangat mumpuni di bidang ekonomi dan kekuatan atau powernya ataupun tata cara pemerintahannya. Nah, kemudian mereka ini akan didoktrin dengan suatu tata cara keilmuan tanda kutip, mungkin keyakinan ini tadi, agar tidak mengurus masalah budaya, sosial, ekonomi lebih mendalam. Cuma disarankan untuk cukup ben iso mangan agar bisa cukup makan untuk sehari-hari saja. Gitu. Makanya saya pribadi juga, gimana ya, menyikapi situasi sekarang sebenarnya saya pribadi cuma ingin bahwa peninggalan leluhur ini memang dilestarikan, bukan untuk dipuja, tapi sebagai tonggak pengingat kita bahwa kita memang mempunyai leluhur atau generasi pendahulu yang sangat mumpuni dan kita sekarang sebagai generasi muda ini setidaknya mampu berbuat lebih baik dari mereka, satu. Kalau enggak ya tunjukkan bahwa kita ini memang keturunan-keturunan orang yang mumpuni, dan mampu membuat terbaik buat diri kita dan sekeliling kita. Jadi memang saya harap sebenarnya banyak yang lebih terbuka dari peninggalan-peninggalan leluhur kita pribadi di Nusantara nggih. Dan tapi juga ingin bahwa cerita-cerita kisah masa lalu ini jangan membuat kita saling berseteru, sehingga saling, menjelekkan, hujat-menghujat. Malah inilah yang diinginkan oleh orang-orang yang ingin negara kita ini runtuh. Buat sejarah-sejarah ini membuat kita saling bersatu,
membangun negara ini agar lebih maju dan lebih baik, terutama bagi diri kita dan anak-anak keturunan kita. Jadi, cuma itu yang dulu Simbok Bedar, tentang sedikit tentang Jeporo. Jadi intinya kalau bagi saya pribadi, Jeporo itu memang dulu berada di daerah Bojonegoro. Secara kontur wilayah, letak wilayah, tata budaya, saya hampir 80% berani bilang bahwa dulu Bojonegoro inilah wilayah Trenggono di era Ratu Kalinyamat. Matur nuwun, Rahayu Sagung Dumadi.